Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan TK Ahmad Sudia, Nyai Haja Anissa, dan yang saya hormati Kepala Sekolah TK Ahmad Sudia, Ibu Fatayatus Solihat, dan tak lupa juga yang saya hormati seluruh wali murid yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya di sini mohon izin. Saya di sini ingin menegaskan tentang interaksi positif antara guru, orang tua, dan juga anak pada masalah komunikasi dalam pengasuhan, etika, dan juga karakter. Pendidikan anak usia dini ini dinilai sangat penting. Karena apa? Karena pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu fondasi awal untuk kedepannya anak-anak kita ini kedepannya akan seperti apa. Karena pada pendidikan anak usia dini ini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, pendidikan moral, beradabnya juga akan dibentuk, perilakunya juga akan dibentuk, cara menjadi anak yang baik itu harus seperti apa, harus bagaimana, juga belajar tentang kasih sayang, tentang itu dengan guru, orang tua, atau juga dengan teman-temannya di sekolah. Salah satu contohnya itu dalam proses pembelajaran. Seringkali biasanya masalah yang sering muncul itu biasanya tentang masalah alat tulis. Tak jarang anak-anak itu kadang suka ngeluh dalam proses pembelajaran. Misalnya, ibu pensil saya ketinggalan, ibu saya tidak punya pensil. Biasanya seperti itu, entah itu ketinggalan atau hilang. Nah, kalau kadang dari teman-temannya itu ada yang langsung merespon, saya punya pensil 2 bu, kamu pinjam ke saya aja. Misalnya si A bilang, ibu saya ada punya pensil. Kadang anak yang aktif itu dia langsung merespon, ini loh aku punya 2 pensil, kamu pinjam ke aku aja. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu tanpa kami suruh sebagai guru, dia juga melakukan pembelajaran. Salah satu pendidikan dari hal yang kecil, dinilai sangat kecil, dia mau meminjamkan pensilnya. Itu salah satu pendidikan. Kami juga sebagai guru mengajarkan untuk selalu berbagi, saling menyayangi sama teman. Seringkali kita menyampaikan tidak boleh ada bullying, misalnya pukul-pukulan terhadap teman, ejek-ejekan. Kita selalu menegur itu, menekankan itu dalam proses pembelajaran. Jadi, pendidikan anak usia dini itu tidak hanya harus bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, tidak hanya seperti itu, Bu. Kadang ada perkataan yang seperti ini. Tak jarang biasanya juga didengar. Ngapain sekolah TK? Biasanya kan cuma belajar tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Padahal seperti itu. Padahal di sini kami sebagai guru juga punya acuan dalam proses pembelajaran. Namanya itu RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Nah, itu acuan yang kami gunakan dalam proses pembelajaran. Dan RPM itu tidak digunakan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Entah itu dari kelompok A, dari kelompok B, kita juga punya, setiap guru itu punya RPM, punya rencana pembelajaran mendalam, di mana itu digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, isi dari RPM itu biasanya kalau kita sekolah yang tingkat tinggi kan itu biasanya materi. Kalau di pendidikan anak usia dini ini namanya tema. Di situ banyak tema. Ada yang dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, seperti itu. Nah, dalam penyampaiannya itu tidak hanya
misalnya diri sendiri, mulai dari bagian tubuh misalnya. Mulai dari bagian tubuh. Hari ini kita belajar tentang mata misalnya. Belajar tentang mata, kita tahu fungsi mata, untuk apa mata, untuk melihat, seperti itu ibu-ibu. Karena kami sebagai guru juga punya tanggung jawab. Dari adanya RPM ini, kami sebagai guru punya tanggung jawab hasil akhir, hasil penilaiannya, jatuhnya itu pada raport yang akan diberikan tiap satu semester. Di situ akan benar-benar ditulis kemampuan siswa itu, misalnya si A bisa ini, si B bisa ini, akan benar-benar ditulis secara nyata tentang kemampuan si anak. Dalam proses ini, peran orang tua juga sangat penting dalam proses pembelajaran, karena pendidikan dasar anak itu dimulai dari keluarga, bukan hanya di sekolah. Anak-anak ini punya dua rumah. Rumah yang pertama itu tetap rumah tempat tinggal mereka dengan keluarganya, Rumah yang kedua itu rumah di sini, tempat di mana mereka sekolah. Karena orang tua yang hebat itu orang tua yang mau terlibat di sini dalam konteks dia mau bekerja sama dengan gurunya, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Jadi kita tidak hanya memasrahkan anak kita itu pada sekolah, kita di rumah juga bisa mengulang pembelajaran yang ada di sekolah buat belajar di rumah. Atau mungkin sebaliknya, pembelajaran yang tidak bisa anak dapat di sekolah bisa mereka dapat di rumah. Jadi dari itu butuh peran aktif orang tua dalam proses pembelajaran, entah itu di sekolah atau di rumah. Salah satu contohnya itu juga mengikuti tata tertib sekolah, keputusan-keputusan yang ada di sekolah, tapi tetap dalam konteks keputusan bersama antara orang tua, anak, dan juga guru. Di sini kami berharap bunda-bunda semua, para wali murid tidak ragu untuk memberi masukan, saran kepada kami semua di sini, guru TK Al-Masudiyah, tentang masalah anak-anaknya yang bersekolah di sini. Entah mau memberi saran, masukan, atau mau bertanya tentang perkembangan anak-anaknya. Di sini kami sebagai guru siap dan bersedia memberikan jawaban yang nyata tentang kemampuan anak-anak panjenengan semua. Dengan adanya interaksi yang positif ini, insya Allah lingkungan